Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Sukabumi akan melaksanakan demonstrasi konstekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik, dengan saya Isma Latifah dari SMP Negeri 1 Cikidang. Dan saya Indra Dwi Mulya dari SDN Cibinong, Kalibundar. Serta saya Aib Saipudin dari SDN Pandan Arum, Kecamatan Kabandungan. Oke, dengan fasilitator Bapak Widi Nuril Ahyar dan pengajar praktik Ibu Widiarni dan Bapak Tutang Darmadi. Oke, di sini kami akan melaksanakan praktik coaching. Kami akan melakukan 3 praktik coaching. Yang pertama, untuk coaching yang pertama itu ada Bapak Indra Dwi Mulya sebagai pengamat, kemudian ada Bapak Aib Saipudin sebagai coach, dan saya sendiri Isma Latifah sebagai coachee. Baik, untuk praktik yang pertama saya serahkan kepada Pak Indra Dwi Mulya sebagai pengamat. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik, sehat juga Pak. Alhamdulillah ya. Nah, Gimana kabar Bapak, alhamdulillah saya juga alhamdulillah sehat Pak. Nah, Bapak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching hari ini. Coach dan coachee akan saya amati dan nilai apakah sesuai dengan rubrik penilaian dan apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, kemudian juga coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, yang Bapak tanyakan, yang akan saya paparkan kepada Bapak ya, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh ya. Kemudian lagi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik Pak. Untuk kompetensi yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, untuk pelaksanaan ini, yang pertama saya akan mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik Pak. Nah, yang terakhir mengenai indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam yang saya ingin coach ini bisa menemukan solusi untuk permasalahan sendiri, kemudian menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalahnya, Pak. Baik. Demikian Pak praobservasinya. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Ya, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Ya, sama-sama Pak. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Bu. Apa kabar kondisi Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah juga. Mohon maaf nih mengganggu waktunya Pak. Ya, alhamdulillah baik juga Bu. Nggak apa-apa Bu, santai aja kok. Alhamdulillah kalau Pak Aib lagi santai ya. Begini Pak, sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan gitu. Apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya hari ini Bu?
Saya ingin sharing nih, mengenai pembelajaran ya. Jadi, bagaimana sih menurut Bapak meningkatkan hasil belajar murid dalam pembelajaran saya di kelas? Saya itu merasa ada beberapa murid yang kurang memahami materi yang saya ajarkan gitu, Pak. Oh, begitu. Sebentar ya. Eh, Strategi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Kalau dari segi persiapan sih, saya sudah membuat perencanaan dengan baik. Bahkan saya juga sudah mencoba untuk memberikan tambahan materi pembelajaran dan memberikan tugas tambahan bagi murid yang kurang memahami materi. Kemudian, tapi saya merasa itu tidak terlalu membantu sepertinya gitu. Oh, begitu. Ya, saya paham, Bu. Kalau begitu, mari kita coba lakukan refleksi bersama-sama ya, Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Ya, murid Ibu tersebut. Selain membuat perencanaan ya yang tadi saya sebutkan ya, Mhm. perencanaan pembelajaran, saya juga sudah melakukan tes awal atau tes diagnostik pada awal semester untuk mengetahui tingkat kemampuan murid. Tapi, saya merasa itu tidak cukup begitu, Pak. Wah, itu baik sekali, Bu. Mengidentifikasi kebutuhan belajar murid merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran. Nah, cuman apakah Ibu pernah mencoba menggunakan strategi atau metode lainnya gitu? Kalau untuk metode lain sih, saya sudah lakukan juga, seperti melakukan observasi kelas, Mhm. kemudian wawancara dengan murid juga. Namun saya rasa itu juga masih belum cukup begitu untuk meningkatkan antusiasme murid dalam pembelajaran yang berdampak pada hasil belajarnya. Apa mungkin saya harus melakukan tes minat dan kebutuhan belajar murid dulu ya, Pak? Jadi, saya mungkin nantinya bisa mengetahui kebutuhan belajar yang mereka inginkan gitu. Oh. Nah, bagus sih. Nah, cuman nih, selain metode-metode yang Ibu sudah lakukan gitu kan. Barusan Ibu bilang melakukan tes minat atau kebutuhan belajar murid. Maksudnya? Iya, Pak, jadi melakukan, tes minat dan kebutuhan belajar murid gitu terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran. Ya, itu ide yang bagus, Bu. Menurut saya juga itu lebih baik. Lalu, setelah nanti Ibu sudah mengetahui kebutuhan belajar dan minat belajar murid, langkah apa yang akan Ibu lakukan? Nanti sih rencananya ya, kalau saya nanti sudah mengetahui kebutuhan minat dan kebutuhan belajar murid, saya Ya. akan menyusun perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar murid. Ya salah satu contohnya misalnya saya akan menambahkan video dalam pembelajaran bagi siswa yang suka menonton Mhm. atau mungkin yang memiliki gaya belajar audiovisual dan bila diperlukan ya, saya juga akan mengajak siswa untuk mempraktekkan materi di luar kelas sih rencananya. Wah, itu ide yang sangat bagus, Bu. Itu merupakan pembelajaran berdiferensiasi, yang lebih mengutamakan pada minat dan profil belajar murid ya. Eee, Benar sekali sih, kalau saya juga berpendapat seperti itu. Saya ingin mencoba hal tersebut karena, saya merasa tertantang dengan keadaan hasil belajar murid saya yang kurang dari yang saya harapkan gitu. oke, dari identifikasi yang barusan Ibu ceritakan, ya kita sekarang semakin mengerucut nih permasalahannya ya, Bu. Sekarang bagaimana Ibu akan membuat perencanaan pembelajaran dengan melakukan tes minat dan profil belajar murid terlebih dahulu tersebut? Nah, betul sekali, Pak. Saya akan menyusun perencanaan pembelajaran sesuai dengan minat dan profil Mhm. belajar murid, dengan memberikan tes awal tentang,
minat dan kebutuhan belajar terlebih dahulu, kemudian pembelajarannya akan saya membagi kelompok murid itu sesuai dengan kebutuhan dan profil belajar mereka. Bagus sekali ya. Bagus sekali ide yang barusan disampaikan itu. Saya yakin murid Ibu akan semangat dalam pembelajarannya. Kemudian juga mereka akan merasa senang mengikuti pembelajaran ya karena sesuai yang mereka inginkan. Terima kasih Pak, sekarang saya sudah ada pencerahan mengenai rencana saya untuk mencoba menerapkan model pembelajaran di kelas saya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat belajar murid saya. Semoga apa yang saya rencanakan ini akan mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Ya, sama-sama Bu ya. Amin. Semoga berjalan dengan baik. Nanti jangan lupa ya Bu, saya tunggu hasil kegiatan pembelajarannya yang Ibu lakukan di kelas Ibu nanti ya. Saya minta penjelasan dan ya perkembangannya gitu. Terima kasih Pak atas waktunya dan diskusi hari ini sudah menurut saya ada ide-ide yang muncul gitu ya dari apa yang pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan gitu ya. Insya Allah saya akan menerapkan sesuai dengan minat dan profil belajar murid saya. Baik Pak, sekali lagi terima kasih ya Pak atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Tetap semangat ya Bu. Iya Pak, Bapak juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Aep ya. Setelah saya amati dan saya nilai, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Koci sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, yang terutama tadi meningkatkan hasil belajar siswa di kelas. Nah, untuk identifikasinya, Coach memberikan pertanyaan, membuat Koci menyadari bahwa pembelajaran dilakukan mengutamakan minat belajar murid. Tadi juga disebutkan memakai video seperti itu ya. Nah, untuk rencana aksi, tadi saya amati, Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat Coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang minat dan kebutuhan belajar murid. Nah, yang terakhir tadi yang saya nilai dan saya amati mengenai tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Koci dan ternyata membuat Koci menjadi yakin akan kebutuhan dan solusi yang diambil. Itu hasil pengamatan dan nilai dari saya. Iya. Terima kasih Pak Indra. Ya, dan kita semua lancar ya Pak ya, sukses ya. Amin, amin. Oke, baik. Untuk praktik kedua, kita lanjutkan ya. Pak Aep akan bertindak sebagai pengamat, kemudian saya sebagai coach, dan Pak Indra sebagai coach. Dipersilahkan Pak Aep. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya. Sekarang tugas saya beralih dari tadi coaching sekarang menjadi observer atau pengamat. Untuk memulai acara ini, saya mau komunikasi bersama Bu Isma sebagai coach ya. Coach. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Isma? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga alhamdulillah. Oh iya Bu, Ibu akan melakukan proses coaching hari ini ya? Iya Pak, betul. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh nggak Bu? Boleh Pak, silahkan. Begini Bu, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, seperti apakah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, kemudian juga nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee
kemudian juga apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Seperti itu ya Bu ya. Baik. Mungkin sebelum mulai coaching ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh nggak? Boleh, Pak. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik, dalam proses coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kompetensi inti coaching ya, Pak. Di antaranya pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Ya, baik. Jadi Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi inti ya, Bu. Dari yang pertama kehadiran penuh, ya sampai yang seterusnya tadi. Nah, yang ketiganya mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oh iya, berarti ada 2 ya yang ingin Ibu kembangkan, dari mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee gitu ya? Ya, betul, Pak. Oke. Ya kalau begitu terima kasih atas jawabannya ya Bu. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching ini, kita akan ngobrol lagi sedikit ya Bu ya. Boleh dilanjutkan ya Bu. Baik, Pak. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam, Pak Indra. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Isma bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga, Pak. Pak Indra katanya ada yang mau dibicarakan ya? Betul Bu. Kira-kira mau membicarakan apa nih? Ada waktu nih saya sekitar 15 menit sampai 20 menit. Oh iya, iya ini Bu. Ada yang mau saya ceritakan pada Ibu. Ini berkaitan dengan salah satu murid saya di sekolah Bu. Jadi saya sebetulnya sedang bingung nih Bu. Wah, bingung kenapa nih? Saya sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelas saya. Dia itu hampir tidak pernah mengerjakan semua tugas yang saya berikan, Bu. Baik itu tugas mandiri maupun tugas kelompok. Nah, kebetulan siswa tersebut merupakan anak dari rekan saya juga, Bu, di sekolah gitu ya. Jadi saya itu bingung harus seperti apa gitu menanganinya jika bertemu dengan murid yang seperti itu, Bu. Oh gitu. Jadi Pak Indra itu sedang bingung menghadapi salah satu murid yang hampir tidak pernah mengerjakan tugas ya, yang Pak Indra Iya, berikan. Terlebih dia adalah anak dari rekan Pak Indra sendiri, begitu? iya betul, Bu. Oke, baik. Lalu apa nih yang Pak Indra harapkan setelah kita ngobrol hari ini? Saya sih berharap setelah saya ngobrol dengan Ibu Isma, saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya, Bu. Jadi intinya Pak Indra ingin menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Indra hadapi tersebut ya? Iya betul, Bu. Oke, baik. Saya ingin tanya dulu nih, sebelumnya adakah langkah yang pernah Pak Indra lakukan dalam menghadapi murid tersebut? Sebelumnya sih saya sudah berusaha mengingatkan dia, Bu, untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Karena Hmm. tentu jika dia selalu tidak pernah mengerjakan tugas, maka akan berpengaruh terhadap nilainya. Dan saya sendiri bingung memberikan nilai jika dia selalu tidak mengerjakan tugas, Bu. Nah, jadi selama ini saya hanya berusaha untuk mengingatkannya saja, Bu. Begitu. Jadi selama ini langkah yang sudah Pak Indra lakukan yaitu mengingatkan dia agar, sering mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Indra ya? Lalu Iya, setelah diingatkan begitu, adakah perubahan terhadap anak tersebut? justru itu, Bu.
Walaupun sering diingatkan, dia dipanggil ke depan, tetap saja tidak berubah. Tetap saja seperti itu. Itulah yang membuat saya bingung, Bu. Jadi intinya ketika murid tersebut, sudah diingatkan pun ya berkali-kali, si anak tersebut tetap tidak ada perubahan ya? Iya, betul, Bu, seperti itu. Kalau seperti itu, ada tidak rencana yang Pak Indra lakukan untuk menangani murid tersebut? Rencananya sih, saya akan melakukan pendekatan kepada anak tersebut, mengenai apa, penyebab dia hampir tidak pernah mengerjakan tugas, gitu. Oh gitu. Bagus sekali itu Pak Indra, karena, apa namanya, dengan mengajak untuk berbicara ya dari hati ke hati, nah siswa tersebut akan mau bercerita apa sih yang menjadi penyebab dia tidak mengerjakan tugas dan apa penyebab sebenarnya dia bersikap seperti itu. Nah, nah sekarang selain itu alternatif apa? Nah, ada tidak alternatif lain yang akan dilakukan selain mengingatkan? Eh, Mungkin saya akan mencoba membahas ini dengan orang tua dari anak tersebut, Bu. Saya sih berharap orang tuanya dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan ini. Hmm, ide bagus itu. Tapi, apa namanya, karena bagaimanapun ya, kalau menurut saya orang tua itu harus mengetahui perkembangan, putra-putrinya ya. Jadi mau tidak mau ya harus disampaikan kepada orang tuanya. Iya, Bu, tapi saya takut, Bu, kalau ngobrol dengan orang tuanya, takutnya orang tuanya tersinggung. Apalagi orang tuanya kan rekan saya sendiri, Bu. Jadi Pak Indra takut, orang tuanya itu nggak terima begitu. Pak Indra tahu dia akan tersinggung dari mana? Sebetulnya itu hanya apa ketakutan saya aja, Bu. Sebelum membicarakan, saya memikirkan takutnya orang tuanya tersinggung begitu, Bu. Tapi kalau dipikir lagi, rekan saya juga enak juga sih, Bu, kalau diajak bicara gitu. Maksudnya beliau bukan tipe orang yang mudah tersinggung begitu. Jadi mungkin tidak ada salahnya sih saya juga nanti akan mencoba menyampaikan ke orang tuanya seperti itu, Bu. Hmm. Setuju sekali sih saya dengan apa yang akan Pak Indra lakukan, karena ya kalau tidak mencoba gitu ya, kita tidak akan tahu berhasil atau tidak gitu. Iya, betul, Bu. Lalu, kapan nih Pak Indra akan melaksanakan rencana Bapak tersebut? Untuk rencana sih sepertinya untuk masalah ini secepatnya, Bu. Insya Allah besok juga saya akan langsung melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan, Bu. Ya setuju sekali Pak, karena, setahu ya menurut saya sesuatu yang baik itu atau rencana yang baik itu harus lebih cepat dilaksanakan. Tentu lebih baik ya jika dilaksanakan lebih cepat dan kita juga akan lebih cepat mengetahui hasilnya gitu. Kemudian, Pak Indra akan melaksanakan rencana tersebut, kira-kira kapan nih saya bisa mengetahui hasilnya? Karena saya akan mencoba melakukan rencana tersebut besok, sepertinya dalam 1 pekan ke depan sudah mulai bisa terlihat hasilnya. Bagaimana kalau pekan depan kita bercerita lagi mengenai hasil dari rencana penyelesaian masalah saya tersebut. Oke, siap ya. Saya tunggu nih hasilnya. Minggu depan, kita ngobrol lagi bagaimana progres yang keberhasilannya yang dilakukan rencana yang dilakukan oleh Pak Indra. Saya doakan nih semoga rencana yang akan Pak Indra laksanakan akan mendapatkan, hasil yang maksimal ya, Pak. Amin. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya untuk ngobrol-ngobrol lagi dan membicarakan hasilnya. Oke, siap, Bu. Aduh, terima kasih sekali, Bu. Bu Isma atas waktunya. Alhamdulillah, kalau kemarin saya kebingungan memikirkan sendiri, namun setelah berbagi cerita bisa menemukan solusinya. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktunya, Bu Isma. Ya, sama-sama Pak Indra. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah barusan saya sudah mendengarkan hasil coaching dari Bu Isma sama Pak Indra.
Cuman seperti yang saya buat, ini ada sedikit catatan. Saya mau bertanya dulu nih sama Bu Isma. Bagaimana tadi hasil dari proses coaching ini menurut Bu Isma gitu kan? Menurut saya sih alhamdulillah ya Pak, berjalan dengan lancar dan baik gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan, boleh ya? Boleh Pak. Ya. Gini Bu, pertanyaannya apa yang sudah Ibu dapatkan ketika coaching terkait indikator kecapaiannya? Tadi sih setelah coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya gitu, Pak. Iya. Baik, berarti Bu ini sudah berhasil ya menurut saya. Ya, Ibu berhasil melakukan proses coaching sesuai yang sudah dilakukan. Kemudian juga alur titanya ya bagus. Kemudian juga dari mencari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi yang ya untuk menemukan rasa tanggung jawabnya dan ya kemudian saya juga mengamati bahwa Ibu sudah melakukan 3 kompetensi inti yang Ibu dari mulai ya kehadiran penuh, kemudian aktif dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach. Ya, kemudian lagi ini nih Bu, satu pertanyaan lagi. Kompetensi apa yang kedepannya yang ingin Ibu lebih kembangkan? Untuk kedepannya, saya ingin lebih mendalami dan memahami mengenai alur Tirta lagi, agar coaching selanjutnya ya, kalau saya melakukan coaching lagi, tentu agar jadi lebih baik lagi gitu, Pak. Ya, baik. Luar biasa sekali yang telah Ibu lakukan dalam proses coaching hari ini. Semoga Ibu sukses ke depannya dan ya diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya ya Bu. Amin, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke praktik coaching yang ketiga. Di praktik coaching yang ketiga ini, saya Isma Latifah bertindak sebagai pengamat, kemudian Bapak Indra Dwi Mulya sebagai coach, dan Bapak Aep Saipudin sebagai coachee. Karena saya sebagai pengamat ya, saya ambil alih ya. Baik, kita mulai dari percakapan pra-observasi dulu ya. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Bu Isma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Isma bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oh iya Pak Indra, saya dengar saya sekarang akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan nih, boleh tidak? Boleh Bu. Baik, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati, akan saya nilai juga sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau misalnya kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban coachee juga. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Bapak sampaikan, dan jangan lupa Bapak harus mengenai prinsip coaching ya. Masih ingat Pak Indra mengenai prinsip coaching? Insya Allah ingat Bu. Ada kemitraan, proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Iya, baik Bu. Mungkin sebelum mulai coaching, ada sedikit yang akan saya tanyakan juga ke Pak Indra. Di antaranya yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Indra kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu tentang
kompetensi inti coaching ya Bu, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya, Pak. Dari mulai pertama ya kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, dari ketiganya mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif sih Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, berarti ada 2 ya yang ingin Bapak kembangkan, yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Oke, Iya. kemudian kira-kira indikator ketercapaian apa nih yang ingin Bapak capai? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yaitu saya ingin coach itu memaparkan solusi dari permasalahannya dan tahu cara gitu ya menyelesaikan masalahnya dengan mengetahui cara-cara dan langkah-langkahnya Bu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak Indra. Saya persilahkan untuk melakukan coaching dengan baik sesuai dengan alur Tirta ya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol lagi nih. Disilahkan dilakukan coachingnya, Pak Indra. Ya, baik Bu. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Pak Aep. Oh iya, gimana kabar Pak Indra? Alhamdulillah Pak. Kabar Bapak gimana Pak? Alhamdulillah juga. Gini Pak, boleh saya minta waktunya nggak? Saya mau ini nih Pak, mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak. Baik Pak, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas ya kurang antusias aja dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga murid-murid dalam mengerjakan tugasnya itu ya hanya sekitar 50% dari tiap kelas gitu. Oh, jadi menurut Pak Aep, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Ya, saya sih berharap ada solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid. Ya, murid saya dalam belajar, Pak. Oh, baik-baik, Pak. Nah, sekarang menurut Pak Aep, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Ya, kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu yang pertama pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan ya. Kemudian juga terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk ya rasanya ceramah lah gitu ya Pak. Iya. Kemudian ya bercerita di depan murid saya ya yang keduanya saya tidak memberikan kesempatan pada murid juga untuk mengeluarkan pendapat mereka maksudnya dalam pembelajaran. Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Ya menurut saya sih murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan ya, yang menyenangkan, kemudian juga ya yang asik ditonton bagi mereka. Gitu. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu, menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Ya kalau menurut saya sih pembelajaran harus ini yang berpusat pada murid. Ya. Jadi pembelajaran yang harus berpusat pada murid, kemudian murid dipinta ya untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian juga adanya ice breaking ya seperti ya dilihat Oh ya, baik Pak.
Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah apa penyebabnya gitu Pak ya, sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas seperti itu Pak? Ya, kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak, Pak, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan bagi murid saya. Oh iya iya iya. Hmm. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Pak? Ya, yang sementara ini saya lakukan itu baru menggunakan buku teks dari perpustakaan aja, Pak. Oh iya. Adakah Pak sumber belajar lain selain buku teks? Ya, setelah saya pikir-pikir banyak sebenarnya sumber belajar ya seperti video, ya video pembelajaran dari YouTube gitu, Pak. Kemudian Iya. juga ya memakai penyampaiannya materinya itu memakai PowerPoint. Ya, saya rasa masih masih banyak lah gitu. Nah, betul sekali Bapak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Nah, baik Pak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, yang pertama yang saya akan lakukan ya merancang pembelajaran yang mengasihkan atau yang menyenangkan dengan menggunakan PowerPoint terlebih dahulu. Dan sudah ya intinya pembelajaran yang beragam lah. Seperti pakai tampilan video ya yang saya ambil dari YouTube. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugasnya yang tidak terlalu banyak ya bagi murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi lah Pak, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, ya ataupun yang lainnya ya seperti laporan digital gitu Pak. Oh, baik Pak. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Nah, sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini yang tadi disebutkan harus pakai lagu, puisi, pantun. Nah, apa komitmen Bapak, Pak? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan atau menyenangkan lah. Kemudian juga menggunakan banyak berbagai sumber belajar. Kemudian untuk materi-materi sehingga murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya sendiri akan membuat murid-murid saya senang dengan kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan maksudnya. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung Pak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan yang Bapak inginkan. Oh iya, terima kasih Penda atas waktunya untuk ya kita bisa sharing ngobrol-ngobrol seperti ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan dan ya intinya dibikin kangen oleh murid-murid kita. Ya gitu aja. Ya, amin, Ya, amin Pak. Pak. Amin. Ya. Ya, makasih atas waktunya Bapak. Saya mohon diri, semoga di lain kesempatan saya bisa bercurahan hati lagi sama Bapak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Mudah-mudahan lancar ya Pak. Amin, amin. Oke, baik, Pak, kita lanjutkan untuk obrolan setelah observasi ya. Baik, Pak Indra, bagaimana tadi hasil coachingnya berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan gitu. Boleh, Pak? Baik Bu, boleh boleh. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan ketika coaching terkait indikator ketercapaian? Tadi sesuai dengan alur Tirta Bu, yaitu dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab.
Kemudian saya juga menggali potensi dari Koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Baik, berarti Bapak sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan apa yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan nih. Bapak tadi sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian mengarahkan koci untuk mencari perencanaan aksi dan menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada koci agar rencana aksinya berjalan dengan baik. Saya juga mengamati bahwa Bapak tadi sudah melakukan 3 kompetensi inti, yaitu mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada koci. Satu pertanyaan dari saya nih Pak, kompetensi apa nih yang kedepannya ingin Bapak kembangkan? Baik Bu, kedepannya saya ingin lebih baik, saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta, agar coaching selanjutnya lebih baik lagi Bu. Oke baik, luar biasa sekali ya dari yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching hari ini. Semoga Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Amin, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikut hasil dari demonstrasi konseptual yang kami lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi rekan-rekan yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.